Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Amin. Sahabat Candu Rabbani, senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk saling mendoakan dan saling mengaminkan segala harapan dan keinginan kita yang hingga saat ini masih bisa berbagi amalan soleh yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kehidupan kita hari ini dan masa mendatang. Amin. Sahabat, bagaimana rezekimu saat ini? Apakah lancar sesuai dengan keinginanmu? Atau justru rezekimu sedang mengalami kepayahan? Jika sepertinya masih berada pada posisi yang kedua, cobalah tengok, untuk apa kamu habiskan waktu pagimu? Sudahkah kamu membaca 3 surah yang dianjurkan Nabi Muhammad? Sahabat, bacalah surat Al-Quran ini setelah sholat subuh. Niscaya rezekimu selalu mengalir deras. Sholat subuh adalah salah satu sholat yang paling sulit dilakukan oleh sebagian umat Islam. Hal itu karena waktunya bertepatan dengan waktu bangun tidur. Tidak jarang jika masih ada sebagian orang yang tertinggal waktu sholat subuh. Padahal di sisi lain, waktu selepas subuh menjadi waktu mustajab untuk berdoa meminta rezeki. Orang Jawa pernah mengatakan, orang yang masih tidur di waktu sholat subuh atau setelahnya, maka rezekinya alot atau tidak lancar. Selain mengajarkan untuk membaca doa-doa agar dimudahkannya rezeki, Islam juga mengajarkan umatnya untuk istiqomah membaca surat Al-Quran tertentu agar rezekinya menjadi lancar. Dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, bacalah Qul Huwallahu Ahad dan Al-Mu'awwidzatain saat petang dan pagi hari sebanyak 3 kali, maka itu mencukupkanmu dari segala sesuatunya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka cukup jelas bahwa ada 3 ayat yang perlu dibaca orang Islam di setiap pagi atau subuh agar rezekinya selalu lancar. 3 surat tersebut adalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Masing-masing surat itu dibaca 3 kali setiap pagi hari. Niscaya Allah akan mencukupkan rezeki hambanya. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang di antara kalian merasa lemah untuk membaca sepertiga Al-Quran pada satu malam? Maka itu berat bagi mereka, dan mereka berkata, dan siapakah di antara kami yang sanggup melakukan itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka apa saja keutamaan 3 surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, keutamaan surat Al-Ikhlas adalah sama dengan sepertiga Al-Quran. Yang kedua, surat Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran dilihat dari sisi makna atau kandungannya, karena Al-Quran itu terdiri dari hukum, berita, dan tauhid. Surat Al-Ikhlas ini berisi bahasa tauhid. Yang ketiga, keutamaan mencintai surat Al-Ikhlas
adalah kecintaan seperti ini akan memudahkan seseorang untuk masuk ke surganya Allah. Keempat, surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah dua surah yang terbaik yang diturunkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, surat Al-Falaq dan An-Nas disebut dengan Mu'awwidzatain, yang artinya dua surat berisi permintaan perlindungan, meminta untuk dibukakan segala pintu rezeki dari sumber mana saja yang Allah kehendaki. Dan yang terakhir, nomor 6, surat Al-Falaq dan An-Nas bisa dijadikan bacaan ruqyah. Ya Allah, jadikanlah keluasan rezekimu padaku di saat usia senjaku, di saat putusnya umurku yang di saat dekatnya ajalku. Ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, kepada ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Rabb kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami, dan Engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah rezeki yang halal dan baik, dan berikanlah rezeki halal yang penuh berkah, dan berikanlah rezeki yang halal yang datang tidak terduga-duga dan tanpa hitungan. Dan terimalah amal ibadah serta taubat kami, dan berikanlah umur yang panjang untuk beribadah kepadamu, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari takut, miskin, dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang dan paksaan orang-orang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.